Polemik kasus donasi Agus Salim dengan Novi masih berlanjut. Berita panas muncul bahwa Novi tak mau damai dengan Agus Salim dan pilih walkout saat mediasi tersebut gagal. Advokat sekaligus praktisi hukum, Dr. Togar Situmorang memberikan pendapat atas berita yang kian memanas tersebut. Bagaimana tanggapan beliau? Mari simak video berikut ini. Saya advokat Dr. Togar Situmorang terkait berlarut-larutnya penyelesaian dana yang dimiliki oleh pihak donatur untuk penyembuhan ataupun untuk berobatnya mata Agus, malah melebar kemana-mana dengan begitu banyak pertemuan-pertemuan, bahkan adanya laporan polisi ke Menteri Sosial dan seterusnya. Termasuk hari ini ya, kalau nggak salah ya, ada pertemuan antara pihak pengacaranya Agus, demikian juga dengan pihaknya Novi, dan juga dengan pihaknya donatur. Kan begitu nih. Nah, namun di dalam rangkaian yang istilahnya pertemuan itu, pihak Novi walk out. Dan diduga ada rasa tidak pas atau tidak puas sehingga melakukan hal tersebut. Nah, saya berkali-kali sudah membuat statement bahwa masalah ini bukan masalah besar, bukan masalah berat, namun karena sudah ditarik kemana-mana, melebar kemana-mana, sehingga adanya satu benang kusut. Termasuk juga adanya permasalahan antara Densu dengan Farhad Abbas serta komunitas masyarakat lainnya. Nah, hemat saya hanya satu. Solusi untuk masalah ini, untuk mendapatkan satu kepastian terkait hak, itu hanya satu. Apa? Taruh di pengadilan. Dana tersebut taruh di pengadilan. Ya. Biar nanti hakim yang menentukan, yang mengetuk palu bagaimana mempergunakan dana yang awalan donasi yang sempat disalahgunakan dengan untuk melakukan pembayaran atau digunakan hal-hal lain tidak sesuai peruntukan, bahkan dana masuk ke rekening Yayasan Novi, bahkan ada saling mengklaim, saling salah menyalahin, di ujung-ujungnya saling lapor, saling adanya keributan. Ya, saling hujat-menghujat. Saling hujat-menghujat. Ini saya lihat bagaikan anak kecil. Karena kenapa? Saya tahu teman-teman seorang advokat, teman-teman pengacara, saya yakin tujuannya baik, namun terlalu bertele-tele, makanya hari ini saya membuat pernyataan tegas, hanya satu, taruh ini ke pengadilan. Dana ini titip di pengadilan. Biar nanti pengadilan yang menentukan cara penggunaannya. Karena kita tahu pengadilan adalah representatif daripada Tuhan. Tangan-tangan Tuhan. Itu pendapat saya. Oh, ini baru tahu nih Bang, bisa ditaruh di pengadilan Bang. Ya. Caranya gimana Bang? Caranya karena yang ini merasa mengklaim, yang ini merasa benar, itu salah, ribut sana, ribut sini. Tolong uang yang ada di Tenovi titip di pengadilan, ya, dalam bentuk nantinya buat surat ataupun masukan gugatan terkait kepemilikan atau kepenggunaan uang, sehingga nanti hakim yang menentukan, ya, yaitu permohonan penetapan terkait dana donasi, sehingga tidak ada lagi yang mengklaim, tidak ada lagi permasalahan. Otomatis kalau sudah masuk ke pengadilan, maka laporan-laporan yang ada di luar sana berguguran sesuai perma harus berhenti.
karena ada sengketa kepemilikan. Jadi semua laporan bisa berhenti, Bang? Berhenti karena sudah ada keperdataannya. Nah, kalau sekarang ini kan masing-masing merasa itu menggelapkan, itu menipu, kan semua serba salah ini. Sehingga saran saya sebagai advokat, sebagai seorang pengacara, taruh ini di pengadilan, ya, dengan penetapan, nanti hakim yang menentukan bagaimana mekanisme terkait masalah uang ini. Siapa yang mempunyai hak untuk melaksanakan kontribusi tersebut, agar tidak disalahgunakan lagi. Kalau dikasih ke Agus, dikhawatirkan oleh pihak donatur, uangnya nggak sesuai peruntukan. Kalau ditaruh di Novi, dari pihaknya Agus, keberatan. Donatur juga demikian. Daripada carut-marut gini, hanya satu. Taruh di pengadilan. Mohon ke pengadilan, minta penetapan. Dari pihak Novi berarti, Bang? Dari pihak Novi bisa, dari pihak donatur bisa, dari pihak Agus pun bisa. Karena tadi uang ini bukan milik pribadi. Salah kalau pengacara atau yang lain menyatakan hak ini adalah milik Agus. Itu salah besar. Karena belum ada keputusan yang menyatakan uang ini milik siapa. Belum ada. Makanya supaya mendapatkan kepastian hukum, tidak ada lagi perdebatan di media, tidak ada lagi semuanya itu menyalahkan ini dan itu, taruh di pengadilan, mohonkan penetapan. Begitu. Biasanya mekanisme berapa lama, Bang? Atau gimana ini? Itu tergantung dari para pihak yang nanti terlibat. Pihak Novi, pihak daripada Agus, dan pihak donatur. Nanti hakim yang akan memutuskan. Tapi setahu saya, ini tidak akan makan waktu yang lama. Paling lambat 1 bulan selesai semua. Kenapa pihak Agus tidak memikirkan jalan seperti itu, Bang? Atau gimana, Bang? Ya, ini tadi. Mungkin dari pihak Agus ingin menguasai keseluruhan tanpa tanda kutip adanya intervensi dari pihak lain. Itu. Dugaan-dugaan ini kan terus ngelebar. Nanti malah ke sana, ke sini. Terus kenapa pihak Novi tidak melakukan hal itu juga, Bang? Kita tidak ngerti bagaimana pihak Novi, terutama kuasa hukumnya. Tapi saya di sini adalah di tengah-tengah sebagai praktisi hukum. Saran saya untuk teman-teman advokat saya, rekan-rekan saya di luar sana yang mengatasnamakan donatur, yang mengatasnamakan kuasa hukumnya Agus, yang mengatakan nama atas nama yayasan ataupun Novi, taruh di pengadilan agar nanti putusan dari pengadilan itulah yang menjadi pedoman, atau kita tunduk kepada putusan yang paling tertinggi di atas segala tertinggi hukum, yaitu pengadilan. Ini bagus juga sih, Bang. Jadi nanti pas sudah taruh di pengadilan nih, Bang, permohonannya, nanti akan dipanggil semua pihak dalam bentuk sidang juga, Bang? Dalam bentuk sidang. Semua berhak menghadirkan saksi, bukti, lalu juga prinsip-prinsip, pendapat-pendapat nanti dirangkum daripada kesimpulan setelah nanti membacakan permohonan, saksi-saksi dan alat bukti, terakhir kesimpulan, sehingga hakim bisa memutuskan secara bijak. Kok repot? Makanya saya jadi bingung. Di sana saya yakin teman-teman advokat saya orang-orang pintar. Namun kenapa kok ingin ego menguasai uang yang bukan haknya? Karena ini adalah uangnya donatur, uangnya umat, uangnya peruntukan pengobatan, bukan untuk kepribadi. Berarti dengan keputusan pengadilan itu berarti semua pihak wajib semua pihak wajib tunduk. Sehingga ada laporan-laporan di luar sana dibilang melakukan penggelapan dan hal-hal lain, tidak ada yang digelapkan karena uangnya lengkap di pengadilan. Nah, itu. Saya advokat Dr. Togar Situmorang ingin masalah ini bisa clear and clean. Kenapa sih harus menguras energi, harus menguras tenaga dan waktu, harus menguras begitu liput sana liput sini, padahal masalah ini kecil, gampang, yaitu taruh di pengadilan, buat surat penetapan, hakim yang nanti memutuskan dana ini dititip di mana, dipergunakan untuk apa,
hak dan kewajibannya bagaimana, itu saya, advokat Dr. Togas Tumorang, tegakkan keadilan untuk rakyat.